بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin musalla Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah, juga segenap yang saya hormati kepada seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari yang berkah ini. Bersyukur pada Allah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini. Allah pautkan hati kita dengan satu tempat di antara taman-taman surga, kata Nabi SAW, yaitu adalah majlis ilmu. Sebab berapa banyak orang-orang yang hari ini mungkin di beberapa titik belum bisa melaksanakan apa-apa yang kita laksanakan, yaitu berkumpulnya kita di majlis ilmu, dikarenakan satu dan lain hal yang berkaitan dengan masa-masa transisi atau masa-masa new normal ini. Semoga Allah mengangkat wabah ini secepatnya dari negeri ini khususnya dan umumnya di atas muka bumi ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan ajaran Islam secara baik. Para jamaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah. Satu bulan yang menghantarkan kita pada satu memori sejarah indah tentang perjalanan satu keluarga yang tidak pernah memperdulikan apapun di dalam melaksanakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyerap, mengambil hikmah dari perjalanan cinta Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya. Tema yang diangkat panitia hari ini adalah cinta apa tadi? Butuh pengorbanan. Ya. Berkaitan tentang cinta dan pengorbanan. Saya dulu beberapa waktu yang lalu pernah mengisi di satu majelis ibu-ibu, ya, majelis ta'lim ibu-ibu. Situ ada moderatornya. Mungkin tema yang ingin dibahas adalah bicara tentang rumah tangga waktu itu, ya. Moderator sangat berapi-api, maklum, namanya juga mama, ya. Jadi kalau jamaahnya banyak, dia keluar yang disebut dengan the power of mama. Saking dia semangatnya, akhirnya terlontar kalimat-kalimat yang tidak salah sebenarnya, hanya kurang tepat ketika mendefinisikan kata cinta. Dia sapa ibu-ibu, Bu, hari ini kita akan bicara tentang rumah tangga. Nanti akan disampaikan Ustadz kita. Satu hal yang paling penting adalah bahwa cinta kita kepada Allah harus murni, ibu-ibu, katanya. Ini kata beliau nih, cinta kepada Allah harus 100%, jangan ditawar-tawar. Wah, sampai situ bagus tuh. Cuman begitu kalimat selanjutnya, nah cinta pada suami 1% aja, Bu. Saya sebagai suami tersinggung juga, gitu. Bener-bener kita dikasih cintanya sama istri 1%. Kelihatannya sih bagus itu ya kalimatnya. Artinya ini orang mendahulukan cintanya kepada Allah di atas segalanya, termasuk kepada suaminya. Wah. Tapi ditelisik lebih jauh,
tidak heran kemudian urusan cinta ini memang bisa membawa pelakunya itu pada jalan menuju surganya Allah, atau juga ketika dia salah menempatkan rasa cintanya itu bisa menyeret pelakunya itu kepada neraka jahanam. Itu tidak sedikit yang begitu. Tidak heran kemudian para ulama rame-rame nulis tentang apa yang disebut dengan kata al-muhib atau rasa cinta itu. Al-mahbub, ya, kecintaan itu. Satu di antara ulama yang memberikan perhatian dan porsi yang sangat luas adalah Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Waduh. Tapi ternyata ulama dulu ketika nulis satu kitab itu, apalagi bicara tentang cinta, hari ini bukan seperti para pujangga yang nulis syair kemudian syairnya dilagukan. Jadi cinta yang semodel syair kemudian syairnya dilagukan, dinyanyikan, apalagi digandrungi anak-anak muda zaman sekarang, belum tentu menghantarkan seseorang itu semakin sempurna cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Maka tidak heran Al-Quran surat As-Su'ara menyebut para penyair-penyair itu kebanyakan para pendusta katanya. Oh, hati-hati itu ya. Gimana nggak pendusta? Dia gubah syairnya untuk memaniskan kata cinta itu supaya hati seseorang yang mendengar itu gandrung. Kan begitu ya. Dia tulis dengan kalimat yang sedalam lautan, luar biasa orang kalau udah nulis syair itu. Bagai bintang di surga. Padahal seumur-umur dia belum tahu itu apakah di surga ada bintang apa enggak ya. Tapi karena saking dalamnya dia nulis syair, apa saja hayalan lamunan yang ada di kepalanya dia tuangkan di gubahan syair-syairnya itu ya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, para pemuda yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bicara tentang cinta ini kadang bisa menyeret pelakunya pada kesesatan, juga kadang bisa menyeret pelakunya itu pada kebaikan yang besar. Nah, oleh karena itu, ketika kalimat tadi bahwa cinta saya pada Allah itu 100%, cinta pada suami itu hanya 1%, saya tersinggung bukan karena soal saya suami gitu ya, tapi karena soal bahwa ini seharusnya ada kalimat-kalimat cinta yang mestinya tidak dibenturkan, tapi ini terbentur-bentur. Apa maksudnya? Cinta kepada Allah dengan cinta kepada suami itu sebenarnya satu ruang cinta yang berbeda, yang tidak mungkin bentur sebenarnya. Tapi karena kita tidak pandai menempatkan rasa cinta itu, akhirnya kita suka membentur-benturkan itu tadi. Paham maksudnya? Jangan manggut-manggut aja. Paham? Ngerti nggak? Enggak. Memang kadang-kadang para mustami itu sering memberi PHP ustadznya di depan itu ya. Manggut ustadznya 1 jam ceramah. Begitu ditanya, ngerti nggak? Enggak. Itu tadi kenapa nganggut? Biar ustadz semangat aja gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi, saudaraku sekalian, berbicara tentang cinta itu, satu porsi cinta untuk Allah itu tidak akan pernah sama dengan porsi cinta kepada makhluk. Jadi kalau kemudian kita anggap bahwa cinta untuk suami, cinta untuk harta, cinta untuk istri, itu kemudian sekian persennya untuk Allah, itu tidak bisa ya. Saya tentu sebagai pengisi pada saat itu saya luruskan, sebab apa? Kalimat ini sepertinya bijaksana, tapi ini sungguh akan menyeret pelakunya pada kesesatan. Cuman namanya ibu-ibu ya, perempuan kan nggak bisa dikasih tahu secara tegas, betul enggak? Harus bahasa yang lembut. Namanya juga tulang rusuk ya. Ngelurusin perempuan tuh nggak sama dengan ngelurusin laki-laki. Saya pakai kalimat yang sederhana aja, karena waktu itu kan acaranya gabungan ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saya bilang, bapak-bapak sekalian, kalau cinta kita itu sesungguhnya untuk Allah itu 100%, betul?
Setuju, setuju Pak, setuju. Saya ngomong ke bapak-bapak aja biar ibu-ibu nggak tersinggung ya. Kalau cinta kita sama istri harus 100% Pak. Kalau saya sih begitu gitu ya. Kejawab nggak kalimat yang tadi itu? Ya jadi saya pakai sindiran aja, nggak usah dilurusin keras-keras itu kalau sama ibu-ibu ya. Jadi cinta kita kepada Allah 100%. Cinta kepada istri kita 100%. Karena ini dua ruang cinta yang berbeda. Maha agung Allah, maha mulianya Allah yang telah menciptakan hati manusia dengan porsi rasa cinta sangat luas. Jadi Allah tempatkan rasa cinta dalam hati manusia itu dengan ruangnya masing-masing. Nah yang salah itu ketika kita tidak bisa menempatkan rasa cinta itu yang salah. Maka dari situlah ketika kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka nanti satu saat Allah ingin membuktikan apakah benar cintanya kepada Allah 100% itu benar, atau jangan-jangan kecintaannya kepada makhluk jauh lebih tinggi dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka dari situlah kemudian lahirlah berbagai syariat yang berkaitan tentang rasa cinta itu. Kemarin istri saya habis ngepel, habis nyuci, capek mungkin, habis ngerawat anak yang bayi. Kemudian dia nonton tuh, selewatan di televisi ada sinetron. Sinetronnya Curahan Hati Istri. Itu terkenal tuh di kalangan emak-emak itu ya. Nggak yang mana itu kalau udah nonton itu, ya Allah. Curahan Hati Istri. Namanya saya lagi lewat ngurusin anak, mau nggak mau akhirnya ikut nonton ya kan. Kelihatan tuh. Jadi ceritanya di film itu ada satu rumah tangga. Ini suami istri akhirnya dia nikah lagi gitu ya. Yang satu nikah siri, yang satu nikah resmi. Tapi dua-duanya nikah resmi, sah itu menurut agama maupun menurut catatan pemerintah. Jadi kemudian begitu yang satu, yang istri mudanya berbuat jahat, tiba-tiba mertuanya yang tadinya pro sama yang istri mudanya, tiba-tiba karena dia berbuat jahat, akhirnya pro sama istri yang pertama. Akhirnya begitu dia mau pergi, istri yang muda ini, dan mau dicerai, yang diangkat-angkat itu adalah persoalan apa? Persoalan mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Maksudnya pergi, meninggalkan saya, biar tenang hidup rumah tangga saya. Sebab nanti kamu, kalau kamu tidak pergi, maksudnya kalau kamu nggak bercerai dengan suami saya, istri tuanya bilang begitu, nanti ini akan menyiksa atau membuat masalah baru bagi anaknya. Itu ya. Saya kemudian membayangkan di sinetron itu dengan dramatisasi yang luar biasa. Saya kemudian membayangkan gitu, apa iya gitu ya, seorang suami yang menikah lebih dari satu istri, atau dalam istilah agama yang disebut dengan poligami atau masna gitu ya, apakah itu akan mengganggu kejiwaan anak gitu? Kira-kira begitu nggak syariat poligami itu? Hah? Kenapa? Karena dia memandang bahwa poligami itu hanya dengan sudut pandang cinta gitu ya. Padahal poligami itu jangan hanya dilihat dari perspektif rasa cinta gitu. Kalau rasa cinta saja dijadikan alat ukur untuk munculnya syariat poligami, beda. Poligami itu dasarnya banyak dalam agama kita. Ada dalam perspektif sosial, ada dalam perspektif hati, rasa cinta. Jadi seolah-olah itu sinetron mengesankan bahwa syariat poligami itu merusak hubungan suami istri. Tuh kesimpulannya begitu tuh. Padahal ya, kalau persoalan hati gitu ya, seorang suami yang punya istri lebih dari satu istri, kalau soal hati gitu ya, dia nggak akan bisa bertarung. Nabi saja nggak bisa itu, apalagi di bawah Nabi. Nabi aja nggak bisa. Nabi terang-terangan bilang, ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah istri dari 9 istri yang ada ini yang paling kau cintai itu siapa?
Itu di satu waktu. Di satu waktu Nabi sampaikan itu. Kata Nabi, Aisyah yang ngomong gitu Fatimah, yang nanya itu Fatimah anaknya. Fatimah nanya suruh siapa? Disuruh istri-istri yang lain gitu ya. Pengen ngetes. Ngetes Rasulullah. Dan Rasulullah jawabnya bagaimana ini? Kalau kita punya istri lebih dari satu, yang satu nanya, Pak, sebenarnya di antara 3 istri Bapak ini, yang Bapak paling cinta siapa? Bingung itu pasti jawabnya. Mau dijawab yang satu siap golok udah di tangan. Mau yang ngomong yang satu pisau dapur udah disiapin, ya kan? Tapi Nabi enggak, Nabi orang yang jujur. Nabi katakan, Aisyah, kalau ditanya rasa cinta yang mana yang paling engkau paling cintai di antara 9 istri ini? Nabi jawab Aisyah. Itu satu waktu. Tapi di momentum lain Nabi pernah, sebelum kejadian itu, ya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau ini nanyanya rame-rame di depan semua istrinya, Nabi nggak bisa jawab. Langsung bilang yang ini, oh, yang ini nih yang paling cinta. Ya ininya kacau nanti yang satu lagi, betul? Ya Rasulullah, di antara kita ini nih, yang paling kau cintai siapa ya Rasulullah? Nah, yang kayak gitu bingung tuh. Untungnya Nabi teladan kita, betul? Nabi memberikan contoh dengan akhlak yang tinggi tanpa melukai hati satu orang istri pun. Nabi mengatakan, yang paling aku cintai kata Rasulullah, ya, adalah istri yang aku berikan cenderamata di tangannya. Ya. Kapan? Tunggu besok 2-3 hari. Jawabannya besok. Gitu ya. Kemudian malam harinya Rasulullah sudah siapkan cincin. Karena isinya 9, Nabi siapkan 9 gitu ya. Malamnya didatangi satu-satu Rasulullah. Sambil mengucapkan kata-kata yang sangat indah pada istri yang pertama, 2 dan 3 terus. Dan kalimatnya semuanya sama. Di dunia ini sayang, kalau bahasa kitanya, tidak ada wanita yang paling aku cintai kecuali engkau. Sambil memakaikan cenderamata di tangannya. Tapi aku menginginkan agar engkau merahasiakan kalimatku ini. Oh Rasulullah. Pakai itu satu-satu. Jadi besok saat aku memberikan jawaban, jangan kau siarkan rasa cintaku ini, karena akan menimbulkan bahaya kata Rasulullah dari istri-istri yang lain. Iya. Senang nggak perempuan digituin? Oh senang. Nabi datangi semua 9-9-nya itu, ya, satu-satu didatangi dengan kalimat yang sama. Begitu besok kumpul, semuanya udah kesemsem ya kan? Mukanya udah berbinar-binar itu dalam hati mereka. Nabi pasti menyebut nama saya, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, betul? Kemudian Rasulullah mengatakan di hadapan istri-istrinya, wahai istriku, sesungguhnya wanita yang paling aku cintai, istri yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang pada malam hari aku berikan cenderamata di tangannya. Itu istri Masya Allah. Lu udah ngerti tam. Bukan main, anak zaman now. Kemudian kata Nabi, istri yang paling aku cintai adalah yang tadi malam aku berikan cenderamata di tangannya. Itu semua istrinya kesemsem semuanya, sambil pegang-pegang tangan. Bukan main. Kalau bahasa kita teman banget sih. Emang anak zaman now begini gitu ya, nyambungnya kuat itu ya. Kalau zaman anak-anak dulu dicampain begini, kerada konslet kagak ngerti itu. Pelongo. Zaman sekarang nyambungnya bukan main kayak kabel ya. Jadi adik-adik sekalian, para pemuda yang dirahmati Allah, berkaitan tentang rasa cinta itu adalah ruang tersendiri, kecintaan pada suami. Makanya Nabi mengatakan, carilah istri dengan 2 syarat. Jadi kalau mau cari istri yang belum punya istri, standarnya 2 kata Nabi, ya. Carilah seorang wanita yang al-walud wal-wadud kata Nabi.
Al-walud wal wadud. Al-walud itu yang bisa melahirkan banyak anak. Wah. Jadi kalau perempuan-perempuan karir ya, yang baru kawin, baru nikah, lagi di pelaminan itu, sayang, kita tunda dulu ya punya anak. Itu nggak cocok itu sama hadis Nabi itu ya. Yang kayak begitu jangan dicari ya. Nabi mengatakan, carilah wanita yang al-walud wal wadud. Carilah wanita yang bisa melahirkan banyak anak dan wadud. Wadud itu punya rasa cinta yang dalam pada suaminya. Begitu. Jadi nggak cukup 1% itu. Saya ngomong begitu sama ibu-ibu. Yang kayak gitu tuh nggak cukup 1% ibu-ibu. Baru si moderator itu yang tadi itu senyum-senyum, mesem-mesem gitu ya. Suwe bener salah gue gitu ya. Jadi sekali lagi, justru kita itu cari wanita atau istri yang wadud, yang punya rasa cinta yang dalam pada suaminya. Tapi bukan berarti mengabaikan cintanya pada Allah. Nah, ini yang bahaya. Kalau mengabaikan cintanya pada Allah, itu berarti menjadikan suami kita itu andadan. Tahu andadan? Tandingan-tandingan selain Allah. Itu yang Allah murka. Itu yang Allah nggak mau. Sebab Allah tidak mau diduakan. 100% itu untuk Allah dalam urusan tauhid. Tapi 100% kau serahkan pada istrimu, kau serahkan pada anakmu, kau serahkan pada istrimu, nggak ada masalah. Karena itu ruangnya kepisah. Paham maksudnya sampai sini? Jadi nggak sama ya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia itu ada yang senang menjadikan selain Allah. Selain Allah itu apa saja? Harta, benda, anak, istri. Andadan, tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai mereka itu sebagaimana mereka mencintaiku. Nah, ini jelas ayatnya. Nggak boleh, kenapa? Karena mencintai Allah itu ada ruangnya. Khusus tidak boleh dicampuri oleh makhluk. Karena dia adalah Al-Khaliq. Dia adalah pencipta. Rasa cinta yang kita berikan pada Allah tidak boleh sama dengan rasa cinta yang kita berikan kepada makhluk. Apapun itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi sekali lagi nih, nah, dari persoalan inilah kemudian muncul berbagai kitab-kitab di kalangan para ulama yang membahas tentang persoalan cinta. Satu di antaranya adalah Raudatul Muhibbin. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada cinta yang bisa menghantarkan pelakunya ke surganya Allah, ada cinta yang bisa menghantarkan pelakunya ke neraka jahanam. Yang bisa menghantarkan pelakunya ke surganya Allah 3, kata Ibnu Qayyim. 1, yang pertama, cintanya hanya untuk Allah. 1, cintanya hanya kepada Allah. Yang kedua, cintanya karena Allah. Apa maksudnya? Kalau dia mencintai apapun, maka cintailah karena Allah. Ini dasar, ini fondasi cinta ini harus dibangun dari sini gitu. Jadi kalau Anda membangun rasa cinta pada makhluk, laki-laki perempuan tidak dihalangi dalam syariat ini untuk saling mencintai, betul? Karena itu fitrah manusia. Ya. Yang tidak sesuai dengan fitrah itu, ya, kalau laki-laki mencintai sesama laki-laki, ini keluar dari kodratnya, ini keluar dari fitrahnya. Kalau laki-laki mencintai seorang wanita, ini fitrahnya. Syariat mendukung, boleh. Tapi cintamu mesti karena Allah. Gitu. Paham maksudnya? Jadi jangan kemudian kita ini selalu membalut kalimat cinta, sebab cinta itu memang memabukkan, kata Ibnu Qayyim. Cinta itu memang senantiasa memabukkan. Apa cinta yang memabukkan? Cinta yang memabukkan itu membuat akal pikiran si pelaku itu seperti tidak sadarkan diri. Itu mabuk. Orang mabuk kan begitu ya. Kecuali yang setengah mabuk gitu, ya. Kalau yang mabuk itu memang dia tidak
tidak punya akal yang sehat untuk memikirkan mana baik, mana buruk kadang-kadang. Kecuali cintanya untuk Allah. Kayak ayat yang pertama kali melarang tentang khamar itu satu diantaranya kan adalah wala taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kamu sholat sedang kamu itu dalam keadaan sukar, sedang dalam keadaan mabuk, nggak boleh. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang mabuk itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mana sendal miliknya dan mana sendal milik orang lain. Itu ciri-ciri orang mabuk, paham maksudnya? Jadi kalau ke masjid hari Jumat dia pakai sendal, begitu pulang berangkat dia pakai sendal jepit, pulang dia pakai sendal karfil. Nah, itu tandanya orang mabuk. Ya, itu tandanya orang mabuk karena dia tidak bisa membedakan mana sendal punyanya, mana sendal punya orang. Maksudnya sini. Dia mendefinisikan kata mabuk itu dari cinta itu begitu. Begitupun orang yang sudah dimabuk cinta. Ada lagunya itu ya, mabuk cinta itu ya. Begitupun orang yang dimabuk cinta. Orang kalau sudah dimabuk cinta itu, nasihat orang tua kah, bahkan nasihat ustadzkah, itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah dibuat mabuk gitu. Orang mabuk itu kadang dia dengar, kadang nggak dengar. Apa maksudnya? Tadi ngomong apa sih sebenarnya? Iya itu. Nah itu orang mabuk tuh. Sama orang yang dimabuk cinta itu begitu. Paham sampai sini? Nah jadi apa kaitannya dengan isi pembahasan kita? Kaitannya adalah kalau kamu merasa bahwa kamu mencintai lawan jenismu itu karena Allah, maka segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh agama ini, kamu mesti tinggalkan. Itu loh, itu tanda kalau cintamu itu karena Allah. Jangan ngomongnya doang. Memang kadang anak muda zaman sekarang namanya lagi mabuk, isi kepalanya ngomongnya doang. Neng, tenang Neng, abang nih cinta sama Neng ini karena Allah Neng. Itu ya. Wah, begitu malam minggu nyemplak sama lakinya. Nyemplak naik motor, hubut-hubut sambil di motor. Saya mah cinta sama kamu Neng beneran karena Allah. Mau kosong cinta karena Allah kayak begitu modelnya. Kalau cintamu karena Allah, satu, ya. Apalagi ada zaman sekarang ada istilah yang namanya pacaran ala aktivis katanya. Jadi pacaran ala aktivis atau pacaran syar'i gitu ya. Ini pacaran, ini syariat, ini aja udah gak ketemu gitu ya. Ini ada lagi disatuin karena dia gak ketemu, disatuin pacaran syar'i gitu ya. Kalau pacaran syar'i sebenarnya di dua definisi yang berbeda ya. Dua definisi yang berbeda. Sebab yang namanya meletakkan cinta sebelum nikah itu asli. Ujungnya bukan cinta sebenarnya. Sebab cinta itu bening. Cinta itu murni ya. Cinta itu hanya ditujukan pada sesuatu yang baik. Aslinya Allah letakkan rasa cinta dalam hati seorang manusia. Itu pada dasarnya ingin menghantarkan manusia itu pada kebaikan, bukan pada keburukan, betul? Nah tiba-tiba kok orang menyatakan, Neng, malam minggu lagi kan, udah lama gak ketemu, sudah lama dia pikirkan, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Begitu malam ketemu, malam minggu dia ketemu, diungkapkan rasa gelisah sepanjang tahun yang dia rasakan. Dengan kalimat-kalimat puisi pujangga di atas meja kafe yang begitu dia sudah siapkan. Akhirnya dia katakan, sayang, I love you. Sebenarnya ketika dia ngomong begitu itu, sebenarnya dia ingin mengatakan pada pasangannya itu, pada calon pasangannya itu, dia ingin mengatakan, sayang, sesungguhnya aku bernafsu pada kamu. Itu sebenarnya, bukan saya cinta. Cinta itu tidak ada yang muncul pada saat sebelum nikah, pada saat sesuatu yang itu belum dihalalkan oleh Allah. Paham maksudnya? Cinta itu muncul setelah dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah atau yang dihalalkan. Itu baru muncul tuh. Paham sampai sini? Ketika dia ngomong cinta sebelum nikah, itu tandanya bukan cinta yang muncul, itu nafsu yang muncul. Itu beda tipis memang antara cinta dengan nafsu. Jadi
Ini nggak ada perempuan saja. Nah, perempuan saya kasih tahu nih, saya bongkar rahasia ente semua ya. Beneran itu. Neng, kalau diomongin sama abang, saya ini sayang sama kamu, saya ini cinta sama kamu, tapi belum nikah, itu bohong itu, bullshit, omong kosong itu ya. Omong kosong itu. Itu semua ngomong ngawur, omongan orang mabok. Paham ya? Itu omongan orang mabok begitu tuh. Jadi jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Untung ini, ente beruntung nih malam ini nggak ada perempuan ya. Kalau ada perempuan saya bongkar rahasia ente ini. Omong kosong itu. Itu dia sama dengan mengatakan saya bernafsu pada kamu, bukan saya cinta kamu. Karena kenapa? Cinta itu harus setelah berada di atas jalan yang halal. Karena cinta ujungnya harus dibuktikan dengan pengorbanan. Paham maksudnya? Ujung dari rasa cinta itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Seorang istri yang mengandung, ya, yang mengandung dari anak suaminya setelah dia menikah. Paham maksudnya? Ketika dia mengandung 9 bulan. Pengorbanan atau bukan? Pengorbanan atau bukan? Ibu ente dulu waktu ngandung ente itu sedang berkorban tidak? Berkorban. Di situ kemudian rasa cinta bisa dibuktikan. Bisa nggak itu? Yang kayak begitu itu dibuktikan ketika sebelum nikah itu? Bisa nggak? Bisa. Kalau di Petamburan banyak itu yang begitu. Makan cendol nggak pakai kelapa, perut berjendol nggak punya bapak gitu. Banyak itu. Sono di sini malah ada mau poncol ada. Yang kayak begitu bisa nggak disandangkan pada nasab bapaknya setelah nanti anaknya lahir perempuan yang menjadi wali untuk menikahkan anaknya, boleh nggak bapaknya? Nggak boleh. Kenapa? Hasil zina. Kalau halal boleh. Nah di situ perbedaannya, paham ya? Jadi rasa cinta itu atau cinta itu dasarnya adalah sesuatu yang halal. Itu karena Allah tidak akan pernah ridha dalam syariat. Makanya orang yang berzina, begitu dia hamil, nanti melahirkan anak, anaknya perempuan, begitu besar nanti, begitu besar, anaknya mau nikah, bapaknya nggak boleh jadi wali. Sekalipun itu bapaknya, bapak kandungnya, nggak boleh jadi wali. Kenapa? Nasabnya terputus. Ustaz, kalau nasabnya terputus, kalau gitu si anak ini nanti nasabnya bersambung pada apa? Bersambung pada tempat tidur saat dia berzina. Apa tidak gila itu? Kan sedih yang begitu, betul nggak? Makanya nggak ada tuh rasa cinta itu sebelum nikah, nggak ada. Rasa cinta yang ada adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau sudah menikah, pengorbanan semuanya muncul, betul? Seorang istri, masya Allah, ketika dia mengandung 9 bulan, dia kerahkan segenap kemampuannya. Dalam kondisi hamil tua itu, dia harus menyiapkan masakan untuk suaminya. Kadang-kadang dia pun harus mencuci pakaian suaminya. Kadang-kadang dia harus mendidik anak yang sebelumnya. Itu semua dipautkan rasa cinta suaminya dengan pengorbanan seorang istri. Begitu. Begitupun seorang suami. Dia harus berjibaku keluar rumah. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Demi satu yang ingin dia capai. Apa? Rizki yang Allah turunkan kepadanya. Dengan pengorbanan itu dia ingin buktikan pada istrinya, kalau saya mencintaimu. Begitu? Itu bisa kalau sudah halal. Kalau belum halal nggak bisa dibuktikan. Demi Allah nggak bisa dibuktikan. Tapi kan Ustaz, bagaimana ya kalau kita nggak saling kenal dulu ya, begitu bagaimana kita bisa tahu dia baik atau buruk? Dalam Islam bisa memberikan ruang, apa ya, ruangnya disediakan oleh Islam. Ruangnya apa? Ta'aruf, bukan pacaran. Ruangnya disediakan kok. Nih, kalau kamu mau ta'aruf, kalau enggak ya jangan, gitu loh. Tapi kan kalau kita enggak saling kenal dekat begitu kan, kita bagaimana mau tahu? Kalau ente sudah pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada jaminan? Hah? Ada jaminan ente ngerti itu? Ngerti karakteristiknya, sifat-sifatnya, ada jaminan itu?
Nggak ada. Kalau ente mau tahu ini dengan media ta'aruf, ana ta'aruf itu ba'da zuhur, ba'da asar ana akad nikah, tahu nggak? Umur 19 tahun, istri ana umur 20 tahun. Ya, ba'da zuhur ana ta'aruf, belum kenal, bener-bener blank, nggak kenal, belum pernah kenal sama sekali. Ba'da zuhur ana ta'aruf, ba'da asar ana nikah. Kata mertuanya, bener-bener mantu saya, gentleman bener, gitu ya kan? Jadi walaupun kita nggak punya apa-apa gitu asal nikah, pada asal kita nikah. Ini sudah 15 tahun rumah tangga saya, 15 tahun, rumah tangga 15 tahun, anak baru 3, kalau jadi semua 5, ya, anak baru 3. Jadi ada orang yang pacarannya sampai 8 tahun. Begitu akad nikah 8 hari cerai, ya kan? Nggak usah bayangin. Jangan, itu masih bagus 8 hari. Ada yang besannya masih di situ. Besan masih di situ tuh, masih di tempat pelaminan itu. Masih akad nikah. Sudah digugat cerai sama istrinya, coba. Karena kedapatan punya selingkuhan rupanya, gitu ya. Jadi nggak ada jaminan. Pokoknya kalau medianya keluar dari syariat Allah, bisa dipastikan akan berujung pada kehinaan, kerusakan. Jadi cinta yang menghantarkan ke surga yang kedua adalah cinta karena Allah. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, cinta yang menghantarkan seseorang pada surganya Allah adalah mencintai terhadap apa-apa yang membantu agar ketaatan kita kepada Allah semakin kuat dan membantu agar kita terjauhi dari maksiat. Ini 3 nih. Jadi 3. Tadi pertama apa? Cinta kepada Allah. 2, cinta karena Allah. Yang ketiga, mencintai apa-apa, media apapun yang bisa menghantarkan kita pada cintaan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah. Ini 3. Sementara kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 pula cinta yang akan menghantarkan pelakunya ke neraka jahanam. 1, kecintaan kepada sesuatu. Kecintaan kepada sesuatu bersamaan dengan kecintaannya kepada Allah. Tadi tuh, dia tidak bisa menempatkan ruang yang pas. Cinta sama istrinya nggak bisa ditempatkan. Cinta pada anaknya tidak bisa ditempatkan. Cinta pada hartanya tidak bisa ditempatkan. Ya. Jadi ketika satu ruang itu disamakan, dianggap cinta pada istrinya harus sama dengan cinta kepada Allah, nah di sini mulai muncul masalah, betul? Yang kedua, cinta kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kecintaan yang akan menghantarkan pelakunya ke neraka jahanam. Dan yang ketiga, cinta kepada sesuatu yang mampu memutuskan atau mengurangi rasa cinta kita kepada Allah. Paham sampai sini? Baik. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala menyebut ada beberapa orang yang disebut di dalam ayat itu dengan kalimat manusia-manusia pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Disebutkan di situ sesungguhnya Allah telah memilih. Jadi ini manusia-manusia ini yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 3 itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Pertama disebutkan di situ Adam. Nabi Adam ini adalah manusia pilihan Allah. Boleh nggak kita mencontoh Nabi Adam? Boleh nggak? Boleh. Pada porsi yang memang dibenarkan oleh yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu. Wa Nuhan, Nabi Nuh. Boleh nggak kita mencintai Nabi Nuh? Boleh. Karena mencintai Nabi sama dengan kita mencintai Allah. Boleh nggak kita menteladani Nabi Nuh? Boleh, ya. Pada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Nuh untuk diteladani oleh umat Muhammad. Termasuk Nabi Muhammad pun juga, kalaulah bukan meniru cara dakwahnya Nabi Nuh,
maka seorang Nabi Muhammad SAW boleh jadi tidak akan punya kekuatan ketangguhan di medan dakwah yang luar biasa, karena Nabi Muhammad SAW mencontoh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun mendakwahkan kaumnya, dan tidak ada pernah sedikit pun di hati Nabi Nuh bosan terhadap jalan dakwah itu. Paham ya? Jadi kalau ujung-ujungnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, qala ya rabbi la tadhar 'alal ardi dayyara. Ya Allah, kalau begitu mah lebih baik binasakan saja. Kalau kalimat itu bukan menunjukkan Nabi Nuh itu bosan dengan kaumnya, bukan. Karena Nabi Nuh menunjukkan, doa itu menunjukkan bahwa semakin Allah tambahkan kaum berikutnya, boleh jadi akan muncul tambah banyak manusia-manusia yang membangkang. Maka Nabi Nuh mengangkat kedua tangannya, jauh lebih baik habiskan saja yang ini Allah. Nanti akan muncul lagi manusia-manusia ya'budullah, mereka yang akan hanya menyembah kepadamu. Itu ya. Jadi kalau mau meniru dakwah Nabi Nuh, kalau mau meniru dakwah para nabi, maka contoh Nabi Nuh. Tapi ketika Allah menyebut wa ala Ibrahim, nah ini kok berbeda. Seperti ada sesuatu yang spesial di ayat ini. Wa ala Imran alal alamin. Yang lebih menarik lagi justru Allah menyebut seseorang yang bukan nabi, tapi kita diperintahkan untuk mencontoh. Wa ala Imran alal alamin itu suruh mencontoh keluarganya Imran. Imran itu bukan nabi. Ya, Imran itu bukan nabi. Makanya ini juga jadi jawaban bagi orang-orang yang selalu ketika disampaikan syariat Allah, bagaimana nabi-nabi terdahulu menjalankan agamanya, alasannya, oh wajarlah kita nggak bisa pak yang berat-berat begitu. Oh itu mah nabi bisa, kalau kita mah nggak bisa. Imran ini bukan nabi, betul? Tapi buktinya dia bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, sampai Allah masukkan nama Imran dibarengi dengan nama 3 nabi yang disebut sebagai manusia pilihan itu. Nah, balik lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut di dalam ayat itu di surat Al-Baqarah ya, kalau tidak salah ayat 124. Wa idzibtada Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim diuji ternyata. Diuji untuk apa? Nabi Ibrahim itu diuji tentang apakah Ibrahim itu betul-betul mengetahui kadar cintanya pada Allah dengan kadar cintanya pada makhluk. Itu diuji itu. Supaya apa? Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa sih Allah kok mengapa orang begitu mencintai sesuatu tiba-tiba diuji oleh Allah? Iya dong. Kita saja makhluk itu butuh ujian. Untuk apa? Agar kita ini mudah beriman. Agar kita ini mudah menjadi orang beriman. Supaya apa? Supaya nanti ketika kaum setelah kita itu melihat bahwa cara mencintai yang benar itu seperti ini loh. Jadi Nabi Ibrahim itu contoh. Maka disebut wa ala Ibrahim. Jadi bukan Ibrahim saja. Ala itu keluarga. Ini hebatnya. Kalau Nabi Adam nggak disebut ala. Nabi Nuh juga tidak disebut ala. Tapi ketika menyebut Ibrahim, surat Ali Imran ayat 33 ini digandengkan dengan keluarganya. Artinya apa? Semua keluarganya sukses menjalankan ujiannya. Wa idzibtala Ibrahim. Jadi ingatlah satu saat ketika saya memberi ujian pada Ibrahim. Fa'atammahunna, kemudian Ibrahim itu menjalankan ujian itu dengan sempurna. Atammah itu kalau kita mungkin diuji gitu ya. Dan kita juga bisa melewati ujian itu. Tapi apakah ujian yang kita lewati itu sempurna atau tidak? Pasti banyak tidak sempurnanya, betul? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata begitu Allah uji dengan ujian apa? Nah, Ibrahim uji apa, Pak? Hah? Ujian Ibrahim apa? Hah? Ayo, jawab. Yang benar nanti saya kasih buku nih. Beneran, ini nggak bohong nih, buku disiapin memang buat ngasih. Ayo. Mana?
Mana? Hah? Ini pojok mah. Ente, iya. Iya udah ini mojok dah ya. Nabi Ibrahim diuji apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ini ada buku nih. Nih. Kasih buku, benar. Ayo. Nggak mau buku. Yakin ini, gratis ini. Mana lagi? Ente. Ayo, apa? Ini. Enggak. Ini nih, belakang. Nah, belakang. Ah, ente. Hah? Bleh. Cuma itu aja. Hah? Apa? Dibakar. Ini kayaknya kampung garang juga ini. Yang satu dibakar, yang satu disembelih. Ini kampung serem juga ini. Mau masuk ngeri juga jadi kita. Kalau nggak dibakar, nggak disembelih. Ini kayaknya udah kangen pengen nyate besok kayaknya. Ada yang disembelih, ada yang dibakar itu. Apa lagi? Ada lagi nggak? Yang lebih pas nih, kurang dapat nih. Ente. Ayo ente ya. Hah? Nggak dikasih keturunan. Nggak dikasih keturunan. Oke, ada yang dibakar, disembelih, nggak dikasih keturunan. Kejam juga itu. Sedih banget tuh kalau dengar begitu. Tapi kesimpulannya ujian Nabi Ibrahim banyak, betul ya? Sekarang kesimpulannya dari yang banyak itu, Nabi Ibrahim diuji apanya? Ini nih, gue demen nih. Bagi lo nih. Sini. Ini. Boleh bagi. Oke. Bilang apa tadi? Cinta. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan cinta. Tadi dibahas panjang lebar, pelangap lo sih. Ya, jadi semua ujian Ibrahim itu adalah ujian tentang cinta, betul? Nggak lebih dari itu, nggak keluar dari itu. Sebutkan, pertama, ribut sama bapaknya, Azar. Dia sangat mencintai bapaknya, tapi ternyata bapaknya berbuat syirik pada Allah. Azar itu ya. Kemudian didakwahkan Azar itu. Nggak didiemin. Jadi kalau bapak itu berbuat syirik, Pak, dakwahkan itu. Ya, nanti kalau punya orang tua kemudian waliyazubillah, jangan sampai ya. Orang tua kita kemudian jauh dari jalan Allah, dakwahkan, ajak. Tentu caranya beda dengan ngajak teman sama ngajak orang tua, betul? Ngajak orang tua kayak ngajak teman, diseret-seret orang tua, ngaji, Pak. Gitu. Kagak boleh begitu ngajak orang tua mah. Ngajak orang tua mah gampang, ya. Bapak kayaknya baru pulang kerja capek nih, Pak. Sini, Pak, pijitin, Pak. Pijitin. Tumben-tumbenan lu, Tong, ya kan? Wah, pijitin mau kita. Mbak, mau minum jahe nggak, Pak? Baru dijahe loh, betul? Bikinin jahe. Oh, udah dipijitin, dibikinin jahe. Lagi dipijitin, ngomong dah tuh pelan-pelan satu, ya. Dakwahin tuh ke orang tuanya, Pak. Oh, jangan hidup tuh, Pak. Masya Allah. Tadi tuh Dede habis ngaji, Pak, gitu ya. Umpama namanya si Dede, gitu ya. Dede habis ngaji, Pak, gitu. Ngaji apa lu, Tong? Ngaji tentang ustadznya siapa emang? Jelas. Mantep tuh ustadznya. Bisa nggak ustadznya dibawa ke sini, gitu ya? Kena kan dakwah, betul? Bagus tuh ustadznya, berarti tuh ngajarinnya. Ustadznya bawa ke sini dah. Bapak mau ngaji bener-bener nih. Ngaji tuh ngajak orang tua begitu. Ngajak orang tua kayak ngajak kebo ya kan, betot-betot orang tuanya ngaji, Pak. Itu apa namanya? Ingat umur, ingat kuburan, Pak. Jangan begitu sama orang tua ya. Atau orang tuanya tahu apa lu? Gua udah makan asem, garam, lengkuas, kunyit, ya. Apalagi sebutin aja, Pak, semuanya gitu ya. Jangan begitu ngajak orang tua. Tenang, Mbak. Bapak kalau nggak mau ngaji juga, tenang, neraka masih kosong, Mbak. Nggak boleh ngajak orang tua begitu, ya. Itu namanya konyol. Nabi Ibrahim punya akhlak tinggi ketika mendakwahkan orang tuanya. Antum baca nanti kisah Nabi Ibrahim itu, bagaimana Ibrahim mendakwahkan orang tuanya. Dia bertemu penguasa yang zalim, Namrud, diuji, ya.
diuji kecintaannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Nggak lama Ibrahim kemudian menikah dengan siapa? Siapa istri Nabi Ibrahim yang pertama? Hah? Dia kasih apa siapa? Yang buku nih sini. Enggak, tar dulu jawab dulu siapa? Siapa istri Nabi Ibrahim yang pertama? Hah? Ente bukan salah urutannya aja, tapi nyebutnya aja udah salah ente ya. Udah pakai Siti. Siti itu tambahan orang Jawa itu. Ya walaupun nggak apa-apa nyebut pakai Siti, tapi nama aslinya bukan nggak ada Sitinya kan ya? Apa nama aslinya ada Sitinya? Nggak ada kan? Nggak ada. Udah gitu ngomongnya Hazar. Hazar apa ini? Hajar, huruf jim, dia bukan Hazar. Gitu ya. Betul nggak itu istri Nabi Ibrahim yang pertama? Betul nggak ente? Betul nggak itu tadi? Baju biru ente. Iya, betul nggak itu tadi? Betul nggak? Tadi Hajar istri pertama Nabi Ibrahim. Betul. Cakep. Makanya tong dengerin nih. Makanya kalau Idul Adha ya, kalau lagi ada ustadz lagi ceramah dengerin ya, jangan tidur ya, denger ya, jangan tidur, ntar tidur giliran antri daging paling depan ya kan, jangan ya. Bulan Zulhijjah Idul Adha kalau ustadz lagi ceramah dengerin, istri pertamanya siapa, istri kedua Nabi Ibrahim siapa gitu loh. Ya itu kan ketika saya bilang Siti Hajar salah ya kan, istrinya cuma 2, kalau nggak Hajar Sarah. Di sini emang yang duduknya paling kurang sopan emang tukang kameramen emang nih. Di tengah sendirian. Tapi kalau nggak ada dia, kamera orang yang jaga gitu ya. Biarin aja dah. Ya Allah ya Karim. Ya. Siapa istri pertama Nabi Ibrahim? Nggak pakai Siti, Sarah aja, udah Sarah aja dah. Ya walaupun ora apa-apa pakai Siti. Kan nama aslinya bukan Siti Sarah gitu ya. Namanya Sarah, betul ya? Nikah dengan Nabi Ibrahim. Sarah itu perempuan paling cantik di dunia. Wah, udah mulai ngebayangin nih. Ngau. Kayak siapa ya gitu. Jadi kalau Nabi Yusuf ya, kalau Nabi Yusuf adalah laki-laki paling tampan di dunia, paling ganteng Nabi Yusuf itu. Jadi bahkan dalam riwayat itu, ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu kalau dibagi 2 satu bumi, itu separuh milik Nabi Yusuf, separuhnya lagi kita ini pada berebutan ya kan. Jadi ketampanan kita ini pada berebutan ini ya. Ada yang dapat, ada yang kagak dah ya kan. Namanya juga berebutan. Nah, kalau yang paling cantik itu dari kalangan wanita itu adalah Sarah. Ya, Sarah ini wanita paling cantik. Tapi memang kecantikan itu memang menguji luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu sampai nanti begitu Nabi Ibrahim lulus ujiannya, gelarnya pun nggak jauh-jauh dari kata cinta, betul? Apa? Nabi Ibrahim dikasih gelar sama Allah, apa? Hah? Sertifikat itu, sertifikat lulus ujian. Apa sertifikatnya? Al-An'am. Aduh. Masa sertifikat Nabi Ibrahim Al-An'am ada aja. Ini akibat kalau ngaji ya, kalau ini akibat kalau ngaji disediainnya aqua doang. Akhirnya apa? Al-An'am dia disebut. Dikit-dikit makanan, kalau enggak ini makanan, kalau enggak Al-An'am Al-Maidah ya kan.
Al-Maidah tuh. Aneh nggak ada makanan di sini ya. Akhirnya ngomongnya makanan mulu, yang ngaji mikirnya makanan. Ya Allah. Begitu Nabi Ibrahim lulus ujian, maka kemudian Nabi Ibrahim diberikan gelar Al-Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Dia masuk YouTube nih dia. Banyak lewat-lewat baik dia. Jadi Nabi Ibrahim diberikan gelar Al-Khalilullah. Kenapa? Dia lulus dari ujian yang namanya cinta itu. Ente begitu memasuki usia mukallaf gitu, itu mulai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa muda, masa-masa puber ini. Rasa cintanya kepada Allah, cintanya kepada orang tua, cintanya pada agama, cintanya pada Al-Qur'an, diuji tuh. Diuji semua, diuji. Gitu ente masuk usia mukallaf, usia remaja. Paham ya sampai sini ya? Nabi Ibrahim cinta banget. Makanya Nabi Ibrahim itu kalau udah cinta sama sesuatu gitu, cintanya dalam sekali. Begitu Nabi Ibrahim mencintai istri pertamanya, wah dalam sekali. Sampai nanti begitu Nabi Ibrahim harus berangkat dakwah ya ke satu wilayah yang disebut dengan Babilonia. Sekarang Irak. Nabi Ibrahim begitu dakwah di tempat itu, di situ kan kebiasaan masyarakat kalau masuk di satu wilayah itu ada kebiasaan nasab yang paling kuat ya, maksudnya ikatan paling kuat di situ yang bisa saling menjaga itu adalah ikatan nasab keluarga. Jadi bukan ikatan pernikahan. Kalau di kita kan beda ya. Begitu suami istri nikah, maka istri sudah menjadi hak mutlak suaminya, bukan lagi orang tuanya, betul? Jadi ikatan nasab bahkan kalah dengan ikatan pernikahan. Makanya pernikahan itu kuatnya luar biasa dalam agama kita. Sampai disebut dengan al-mitsaq al-ghalidha, ikatan yang kokoh, tangguh, kuat. Tapi di masyarakat Babylon nggak gitu. Di masyarakat Babylon itu justru yang paling kuat itu adalah ikatan nasab. Makanya Nabi Ibrahim tahu informasi berita di Babylon ini, di Babylon ini punya raja. Rajanya ini benar-benar mata keranjang gitu, si rajanya ini. Nabi Ibrahim tahu istrinya cantik lagi. Wah, kalau masuk nanti nggak bisa terlindungi, repot ini. Apalagi nanti begitu di gerbang ditanya siapa ini jawab istri saya. Wah, habis. Kenapa? Karena suami nggak kuat, ikatannya nggak kuat. Di sana masyarakat tradisinya begitu. Nabi Ibrahim mengatur siasat. Begitu masuk ditanya sama penjaga gerbang, ini siapa? Ini kakak saya. Maksudnya Sarah itu kakaknya. Nah, izin masuk. Ternyata emang dasar si raja itu mata keranjang asli itu. Begitu masuk lihat perempuan cantik, wah terpikat, bawa ini perempuan. Tapi ada adiknya di sini, nggak peduli. Jadi mendasar ya, namanya raja ya kan, sultan. Dunia punya dia gitu ya, nggak peduli mau dia bikin aturan, nanti aturannya dilanggar sendiri, nggak peduli itu mah. Bawa sini. Begitu dibawa ke kamar si Sarah ini, begitu mau dipegang, Sarah berlindung kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Seketika seperempat tubuh si raja ini dalam riwayat stroke ringan, gitu, kedut-kedut. Akhirnya dia minta maaf sama si perempuan ini, sama Sarah ini. Maafkan saya nggak akan lagi begini. Akhirnya Sarah angkat tangan, berdoa kepada Allah, dimaafkan, kemudian langsung sembuh seketika itu juga. Berarti Sarah itu perempuan sekelas wali itu, betul nggak? Soleh banget, angkat tangan langsung diijabah kok. Lebih ini kita, angkat tangan begini juga kan lama bener diijabah, setahun baru diijabah. Nangis juga belum, kata Allah belum waktunya saya ijabah, kan begitu. Ini Sarah baru angkat tangan langsung diijabah, masya Allah. Akhirnya mendasar laki-laki mata keranjang, udah dimaafin, begitu maju lagi, doa lagi Sarah, ampun, minta maaf. Sarah bukan hanya seorang kelas waliullah, tapi punya pemaaf yang sangat tinggi itu. Udah digituin masih maafin itu. Perempuan kalau udah urusan begitu kagak bakalan dimaafin sama zaman sekarang ya kan. Kalau kurang ngajar ini mampus aja lo gitu ya kan. Kalau perlu ya Allah, kalau perlu langsung disekaratin. Ya, kalau perempuan zaman sekarang begitu kali ya.
Udah gangguin, dia tahu doanya diijabah. Ya Allah, kalau perlu jangan disetrokin ya Allah, dibikin mampus aja sekalian laki-laki begini. Kan begitu ya, zaman sekarang. Ya orang baru diduain sama suaminya aja langsung suaminya disantet, ya kan? Perempuan zaman sekarang suaminya disantet, banyak loh kejadiannya. La haula wala quwata illa billah. Ayo dimaafin, sembuh lagi. Memang dasar ini raja kurang ajar, maju lagi. Langsung 100% stroke. Oh begini, kaku ya. Sarah nggak tegang lihatnya, kemudian dia doakan, minta maaf. Begitu dia minta maaf, kata si raja ini, bawa keluar pengawal, bawa keluar perempuan ini. Ini perempuan setan katanya gitu ya. Dianggap Sarah itu punya ilmu hitam gitu ya. Padahal dia hanya minta kepada Allah, Sarah itu. Istri yang soleha. Nabi Ibrahim ini menyampaikan maksud dan tujuannya di istana itu dengan cara yang lembut, didakwahkan ini raja. Akhirnya dia terpanggil di raja ini, hatinya terbuka. Akhirnya si raja ini saking senangnya pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orangnya lemah lembut Pak ketika dakwah itu. Dakwahnya disampaikan, ternyata raja ini simpati pada Ibrahim. Akhirnya begitu Nabi Ibrahim mau pulang, dihadiahkanlah seorang budak yang bernama Hajar. Tuh. Itu pulang dia bawa budak Hajar, sudah hampir umur 80 tahun. Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Sarah, tidak diberi keturunan. Sarah sebagai istri yang soleha, wanita soleha, nggak tega lihat Nabi Ibrahim tidak punya keturunan, ya kan? Sarah berpikir ini Nabi loh, masa Nabi tidak punya estafeta yang bisa melanjutkan perjuangannya, kasihan. Akhirnya Sarah ngojok-ngojokin kalau bahasa orang kita gitu. Tiap hari Nabi Ibrahim itu digembos-gembosin, suruh nikahin Hajar, budaknya itu. Nikahin Hajar. Tapi Nabi Ibrahim nggak mau. Kenapa? Nabi Ibrahim sangat mencintai Sarah. Ya Nabi Ibrahim itu kalau sudah mencintai sesuatu sangat cinta. Sampai konon dalam riwayat lebih dari sebulan Nabi Ibrahim itu dirayu sama Hajar, sama Sarah. Akhirnya kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mau menikahi Hajar. Begitu menikah dengan Hajar, tidak lama kemudian hamil Hajar. Sampai di usia hamil yang tua itu, awalnya mereka namanya Sarah yang nyuruh kan, akur-akur aja. Begitu usia tua, hamil tua, suami kalau punya istri dua, yang satu hamil tua, yang satu tidak hamil, kira-kira lebih banyak di mana dia tinggal? Di yang hamil tua atau yang tidak? Yang hamil tua, kenapa? Karena yang hamil tua itu butuh lebih banyak perhatian, kan begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim sering lama-lama di rumahnya Hajar, muncul sifat cemburunya. Sarah, yang lebih celakanya lagi, Sarah itu meluapkan emosi cemburunya itu. Sarah itu wanita soleha loh. Tapi dalam urusan kecemburuan itu nggak ada urusan soleha atau tidak soleha. Orang kalau sudah cemburu, kata Nabi, wanita kalau sudah cemburu itu bahkan tidak bisa membedakan mana lembah atas, mana lembah bawah. Maksudnya gelap mata kalau udah cemburu itu, akalnya nggak berfungsi dengan baik. Ya. Susah deh kalau istri itu, kita punya istri cemburu ngelihat kita berdua sama perempuan misalnya di pekerjaannya, sampai rumah, kita kagak cium tangan sama kita, biasa cium tangan, nggak cium tangan. Kata saya, ini kenapa lagi nih? Biasa disediain minum, orang disediain minum. Biasa dimasakin, orang dimasakin, ya kan? Keluar bahasa napaknya. Akhirnya lama-lama dirayu sama suaminya, kebongkar ternyata istrinya cemburu melihat suaminya sedang berduaan di kantornya, padahal itu temen kantornya gitu ya, sedang ngobrolin masalah pekerjaan. Tapi dia cemburu. Marah dia sama suaminya. Pokoknya mama nggak mau tahu. Itu kamu salah paham. Bagaimana sih mama bisa salah paham? Mama ngelihat pakai mata kepala. Padahal saya tanya, yang bisa ngelihat mata apa kepala? Hah? Yang berfungsi untuk melihat itu mata atau kepala? Mata. Tapi kenapa disebut kepala? Karena hilang akalnya orang lagi cemburu itu. Saking hilang akalnya, nyebut kepala bisa ngelihat. Dari mana juntrungannya kepala bisa ngelihat? Yang bisa ngelihat itu mata apa kepala? Tapi kenapa mama ini ngelihat pakai mata kepala mama gitu ya? Itu orang cemburu begitu tuh. Nah Sarah juga begitu ngelihat
Kata Sarah, wah ini mah didiemin makin kurang ajar ini Hajar ya. Masa Ibrahim kerjanya tiap hari di sana melulu. Saya kan istrinya ini. Emosinya meluap, ditambah lagi diwaswisuin sama setan tuh. Akhirnya puncaknya begitu di hadapan Nabi Ibrahim, kata Sarah, kalau sampai Hajar ada di depan mata saya, lagi marah nih, ngomong marah. Ya, istri orang paling soleh di dunia itu bukan berarti istri yang nggak pernah marah loh ya. Jangan salah paham ente, apalagi anak muda ini. Nanti ente anak muda, jangan sampai begitu ke rumah saya, tahu-tahu melihat istri saya marah, langsung bilang, ini keluarganya Ustadz Mujakir kagak beres ini. Istri saya juga manusia biasa, bisa marah juga gitu. Kalau lagi meluap-luap, marah gitu, sama aja. Ini Sarah bilang, pokoknya kalau sampai Hajar ada di depan mata saya akan potong tubuh Hajar 10 bagian, jadi 10 bagian. Ini mas sadis banget ya. Kelas cemburu yang kayak begini jangan ditiru nih ya. Untuk bab ini jangan ditiru. Ini cemburu kelas wali, ya, kelas wali. Bukan wali murid gitu ya, apalagi wali band, bukan ya. Ini kelas waliullah gitu ya. Ini kelas waliullah, jangan ditiru model kecemburuan yang begini. Kenapa? Karena kalimat-kalimat salah itu memang tidak pada tidak yang sebenarnya gitu loh ya. Tapi kan serem juga gitu ya. Pernah nggak seganas-ganasnya istri ente cemburu sama teman kita, misalnya teman kantor kah, atau teman pengajian atau apalah, atau teman SMA, kamu lagi, Bapak awas ya, kalau sampai ketemu dia lagi, itu orang ketemu di sini, saya udah siapin golok, saya potong jadi 10 bagian. Kira-kira istri ente pernah nggak seganas-ganasnya kayak begitu cemburu? Hah? Pernah nggak? Pernah nggak? Ya, banyak kan masih belum punya istri ya kan? Susah nanyanya begini ya kan. Jadi urusan kecemburuan itu ini harus dimanajemen dengan baik. Nah ternyata Nabi Ibrahim sukses. Ala kulli hal, Ibrahim bisa menyelesaikan satu demi satu ujiannya yang berkaitan dengan cinta. Sampai nanti Hajar dibawa ke sebuah lembah, ya, atas perintah Allah. Istrinya Sarah lagi marah, ya. Nabi Ibrahim kemudian perintahkan Hajar untuk jalan dulu. Saya mau nenangin Sarah dulu. Ini kalau saya langsung jalan aja kacau ini. Tenangin dulu Sarah ini ya. Allah perintahkan untuk kamu menggunakan ikat pinggang yang berat bagian bawahnya agar setiap langkahmu tidak bisa diketahui jejaknya oleh Sarah. Untuk menghilangkan jejak. Jadi dia punya, kan ada ikat pinggang kayak ini loh ya, kayak pengantin yang nyeret itu loh. Jadi ikat pinggang yang ada seretannya supaya apa? Supaya nanti di padang pasir tidak bisa langsung menghapus jejaknya. Jalan kemanapun bisa menghapus jejaknya. Tuh ya. Makanya wanita pejuang, kata Nabi SAW ada 2. Ya, satu adalah Hajar, yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi dua-duanya ini sampai mengorbankan ikat pinggangnya. Asma mengorbankan ikat pinggangnya untuk perjalanan hijrah Nabi dan Abu Bakar. Hajar mengorbankan ikat pinggangnya untuk menjalankan perintah Allah pada saat itu. Paham ya? Jangan melihatnya ikat pinggangnya, jangan. Kok ikat pinggang sampai sebegitu diberikan perhatian istimewa gitu loh oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan urusan ikat pinggang doang. Kata para ulama, bahkan ikat pinggang yang kau sedekahkan untuk di jalan Allah, nanti ikat pinggang itu akan bersamamu nanti di surganya Allah. Begitu tuh urusan ikat pinggang doang. Itu baru ikat pinggang loh. Bagaimana nanti ngorbanin segala sesuatunya untuk di jalan Allah? Nanti akan kekal, harta itu akan sampai ke surga. Jadi harta yang, kalau ada yang bilang harta nggak dibawa ke akhirat, dibawa. Harta dibawa ke akhirat, asalkan harta itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai puncaknya Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak istrinya di satu lembah yang disebut dengan lembah Bakkah. Situ Nabi Ibrahim jalan, Nabi Ibrahim berhenti. Perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini mau jalan, maju, mundur, diam, itu semua atas dasar perintah Allah. Berhenti, Nabi Ibrahim berhenti. Ya, kemudian keluarkan makanan, persediaan makanan. Hanya bawa 2 kantung air dan 1 bungkus kurma. Ya. Setelah itu selesai, hari mulai gelap,
Nabi Ibrahim diperintahkan untuk jalan lagi tanpa istri dan anaknya. Artinya ditinggalkan anak istrinya. Disitulah Nabi Ibrahim speechless. Dia bengong, tertegun dengan perintah Allah yang amat sangat berat ini. Berat ini perintah ini. Akhirnya Nabi Ibrahim, karena dia ingin menjalankan perintah Allah dengan sempurna, fa'atamma tadi itu, sempurna ingin. Dia jalan itu. Jalan tanpa nengok. Tapi sebelumnya diam dulu. No, laki-laki begitu ya. Laki-laki itu memang kalau punya masalah itu fitrahnya diam. Apa maksudnya? Itu fitrahnya diam laki-laki. Kalau perempuan beda. Perempuan kalau punya masalah ngoceh, baru tenang dia. Kalau belum ngoceh, belum curhat kemana-mana, itu belum tenang, itu perempuan. Betul? Nah, makanya antum kalau mau jadi suami yang baik, nanti punya istri, istrinya punya masalah, hati antum, kuping antum itu mesti diperbesar kalau sudah punya istri. Paham ya? Supaya apa? Supaya bisa menampung apapun isi hati sang istri, gitu loh. Baru benar. Jangan kuping kita tebel gitu kalau istri mau curhat, mau dengar. Ya bayangin istri itu mau curhat itu nunggu daripada saat suami pergi kerja jam 8 pagi. Begitu jam 8 pagi mau kerja, pengen cerita tapi suaminya kayaknya buru-buru, akhirnya ditunda. Ditunda sampai seharian ditungguin, ini gelisah pengen cerita. Begitu isi suami pulang dari kerja karena punya masalah juga di kantor, akhirnya suami lempar tas. Kalau suami begitu emang. Langsung pegang kepala. Menurut penelitian, hampir rata-rata laki-laki kalau punya masalah itu biasanya begitu sampai rumah dia lempar tas di sofa, kemudian dia nyender di sofa, kemudian sambil dia pegang kepalanya sambil giling-giling. Betul? Itu kalau yang ada sofanya gitu ya. Kalau yang nggak ada pokoknya telentang lah, diem aja pokoknya. Atau mungkin melakukan perenungan. Itu laki-laki diem aja. Makanya jadi istri harus tahu tuh. Kalau suami udah banyak diem, itu berarti lagi ada masalah. Istri saya itu paling paham tuh. Paling paham tuh. Saya kalau dia bisa bedain mana suaminya lagi ada masalah atau enggak, itu bisa dibedain. Tahu itu. Saya nggak cerita pun istri saya tahu. Dia nggak nanya. Ayah ada masalah? Enggak, udah tahu. Maka yang dia lakukan adalah menenangkan suaminya sebagaimana Ibunda Khadijah tuh. Khadijah nggak nanya dulu, begitu suaminya pucat masuk habis dari Gua Hiro, begitu suaminya pucat, Rasulullah pucat, begitu dibuka Rasulullah minta zamiluni, nggak langsung dicerocosin kalau istri zaman sekarang. Masuk rumah suaminya pucat mukanya langsung sambat setan, mana nih si abang gitu ya. Kenapa bang? Abang kenapa pucat begitu? Pasti ditagih utang nih sama orang nih, ha? Nggak begitu Khadijah, wanita salehah nggak begitu ya. Diemin dulu, tenangin dulu suaminya. Ibrahim diem, kemudian jalan. Ditanya sama Hajar, mau kemana bang? Kalau bahasa kita gitu, bang mau kemana ini? Kok jalan diri dewek-dewek aja gitu ya kalau bahasa kita, ini kalau bahasa kita. Diem, Nabi Ibrahim jalan aja. Bang, teriak lagi kan, makin kencang lagi teriakannya. Kemudian teriakan 2 kali tidak didengar, maka dirubah cara. Nah ini istri yang saleh begitu. Kalau cerita nggak didengar sama suaminya, pakai cara lain gitu tuh. Itu ciri-ciri wanita salehah. Wanita yang cerdas namanya, bukan wanita salehah, wanita yang cerdas itu ya. Kalau dia nggak dengar satu kalimat, cerita nggak didengerin, masukan nggak didengerin, pakai cara yang lain. Jangan malah ngadu sama orang tua, tambah runyam rumah tangga. Salah itu ya, salah. Pokoknya kalau istri punya masalah, ngadu ke orang tuanya. Masalah bukan selesai tambah runyam, betul? Mestinya dia ngadu kemana? Ke mertuanya, yang benar begitu. Suami kalau punya masalah sama istri, ngadunya kemana? Ngadunya kemana? Ke mertuanya juga. Kalau dia ngadu ke orang tuanya, yang ada dikompor-komporin, betul? Tapi kalau ngadu ke mertuanya, mertuanya paling tahu karakter anaknya. Neng, sabar ya. Ibu paling tahu anak ibu. Anak ibu nih gampang kok, begini, gini. Selesai ya kira-kira masalah? Selesai.
Ya, Nabi Ibrahim jalan sambil nangis tuh. Kemudian di sebuah lembah Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya sambil air matanya keluar, sambil berdoa kepada Allah. Ya, dengan doa yang harap-harap cemas. Rabbana inni askantu. Dia berdoa kepada Allah, di sebuah lembah aku titipkan anak dan keturunanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di lembah yang tak bertuan ini. Maka kemudian Nabi Ibrahim selesai menjalankan tugas itu, pergi jauh ke Babilonia, ke Irak lagi, jalan lagi, selesai lagi. Selesai sampai puncaknya adalah ujian di anak. Paham ya? Cinta juga, lagi senang cita-citanya pada anak, tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih. Jadi bukan menyembelih anaknya itu ya, bukan ya, tapi bukan menyembelih seekor kambingnya juga, bukan, tapi mampu menyembelih sifat-sifat kehewanan kita dari ritual kurban yang kita lakukan setiap tahun. Maka mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim ini bisa memberikan kepada kita ibrah, faidah dan pelajaran bahwa ujung atau pembuktian dari rasa cinta kita kepada Allah cuma satu, yaitu mampukah kita mengorbankan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pahit, getir, sulit pasti, tapi yang paling penting adalah cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka ruang yang sempit sekalipun akan menjadi lapang di dalam hatinya. Ya, jadi kuncinya adalah rasa cinta kita kepada Allah. Dipupuk terus rasa cinta itu. Kata Nabi, rasa cinta akan semakin besar kepada Allah manakala kita mencintai atas apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dicintai oleh Allah pada umat Muhammad ini kecuali adalah mencintai setiap sunnah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau membuktikan cinta kita kepada Allah, maka caranya hanya satu, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin pembahasan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.